Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you have a good condition and happy situation. And this is Wednesday night. I would like to invite you to study English, continuing the lesson yesterday. So before that, let's open our program by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, by the way, I'm going to share to the material. That is, you have to, what is that? Fill the blanks ya, diisi ya, tolong diisi apa yang akan saya share ke kalian. Oke, baiklah, di sini ada beberapa yang perlu dikerjakan. Complete the following sentences using the word in the box. Ya. Jadi tolong lengkapi kalimat berikut menggunakan kata-kata di kotak di bawah ini. The proceed, tremendous, cancel, in accordance with, unforeseen, a first come basis, received, approval. Oke. Di situ ada beberapa kata yang ada verb, ada noun yang berada di situ. Nomor 1 bisa dilihat ya, atau sambil kalian dikerjakan, saya bantu baca dari sini, saya bantu mengartikan ya. This annual international conference is usually attended by many participants from various countries. Therefore, the committee applies the registration on. Nah, apa kira-kira isinya? Okay, second, this restaurant is full. We cannot get any seat as well as all the tables have been blah 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 blah. Before arranging the examination date for their final project, the students have to get their supervisors. Okay. Number 4, this afternoon, the football match between Indonesia and Vietnam is held at Gelora Bung Karno. Number 5, the seminar participants will get a special rate for the if they can pay it 1 month before the due date. Number 6, the headmaster has to some school programs due to the change of funding policies by the newly appointed mayor. 7, even though her mid-semester project is due next month, Fahmida is planning to finish it today. She does this to minimize blah 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 circumstance. Number 8, the election committee works blah 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 the rules and regulations established by the government.
Number 9, according to the announcement, passengers of Garuda Indonesia flight number KA522 are to blah 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 to the waiting room. Last number, the announcement about the trip to Borobudur Temple has received blah 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 response. Okay. Kira-kira nomor 1 ya, kita bantu memahami apa yang dimaksud itu. Nomor 1 ya, this annual international conference. Ya, konferensi internasional tahunan ya. Ini biasanya dihadiri oleh ya banyak partisipan atau peserta dari berbagai negara. Oleh karena itu, komite panitia ya PLAIS menerapkan pendaftaran pada apa kira-kira isinya? Itu isinya adalah first camp basis ya, dasar datang pertama ya, first camp basis pada sebuah ibaratnya permulaan datang ya. Jadi karena pertemuan tahunan itu, maka menerapkan pendaftaran apa pada datang pertama. Number 2, the restaurant is full. We cannot get any seat as all the tables have been. Okay. This restaurant is full. Restoran ini penuh ya, full. We cannot, kita tidak bisa mendapatkan ya. Kita tidak bisa mendapatkan kursi karena meja telah have been apa? Have been ya reserve, telah dipesan ya, karena telah diduduki ya, reserve karena telah diduduki. Jadi ini menggunakan tenses simple present, menggunakan is, ini juga menggunakan tenses simple present. Kemudian ini tables have been, ini menggunakan tenses present perfect ya, present perfect. Nanti akan kita bahas present perfect. Kemudian before arranging the examination date for their final project, the students have to get their supervisors apa? Saya bantu mengartikan ya. Sebelum ya arranging ya, ingat kalau setelah kalimat before, setelah kata before, kalau itu diikuti kata kerja, maka dikasih verb ing ya. Before, setelah kata before, after, like ya, misalkan I like reading book. She likes writing a newspaper misalkan. Kemudian sebelum mengatur ya jadwal ya ujian ya, tanggal ujian for their final project untuk tugas terakhir mereka,
siswa harus mendapatkan titik-titik dari pembimbing mereka. Pastinya yaitu approval, itu persetujuan, ya. Approval. Number 4. This afternoon, the football match between Indonesia and Vietnam is held at Gelora Bung Karno. Sore ini, pertandingan sepak bola antara Indonesia dan Vietnam digelar di Bung Karno, digelar di Stadion Bung Karno. Pasti isinya apa? At Gelora Bung Karno Stadium, ya sudah jelas ya, stadium. Kemudian next, di situ the seminar participant will get a special rate for the titik-titik apa? Per-6 kepala sekolah ya harus titik-titik beberapa program sekolah karena perubahan kebijakan ya, funding policies, kebijakan pendanaan oleh wali kota yang baru diangkat. Nomor 6 isinya apa? Number 6 adalah cancel, has to cancel, menunda, has to. Ini kenapa has? Karena ini headmaster sama dengan he. Number 7, even though her mid semester, meski proyek tengah semester ya, meski proyek tengah semester dijadwalkan bulan depan ya, Fahmida merencanakan Fahmida sedang berencana untuk menyelesaikan hari ini. Dia melakukan ini untuk meminimalkan titik-titik keadaan. Isinya apa? Unforeseen ya. Unforeseen, keadaan yang tidak terlihat. Okay, next. Number 8. The election committee works bla bla bla. Pemilihan panitia ya. Atau panitia pemilihan bekerja titik-titik aturan, rules and regulation, aturan dan peraturan established by the government yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi isinya apa? Number 8 adalah in accordance with ya. Menurut dengan gitu ya. Works in accordance with. Number 9, according to the announcement. The ya bacanya the karena ini diikuti oleh vokal A. Kalau bunyi vokalnya A, I, E, U itu adalah the bacanya. Nomor 9, sesuai pengumuman penumpang Garuda Indonesia, passenger of Indonesia, nomor penerbangan GA 522 titik-titik waiting room, ke ruang tunggu.
Isinya apa? Isinya adalah proceed, ya, to proceed. Jadi untuk memproses di ruang tunggu. The last number, pengumuman tentang trip ke Borobudur, perjalanan ke Borobudur telah mendapat tanggapan titik-titik tremendous, tremendous respon. Jadi telah mendapatkan respon yang baik, ya. Jadi di dalam kalimat ini ada kalian disuruh mematching atau mencocokkan. Ada dua tenses di sini, yaitu simple present dan present perfect, dan juga ada present continuous, ya. Kalau continuous itu sedang, ya. Kalau perfect itu baru saja dilakukan. Kalau present tense itu adalah kebiasaan atau kebenaran umum. Oke, next. Here ada sebuah contoh. Jadi di grammar review di sini, we need to register soon. Nah, di sini ada contoh pada kalian, ya. Kita study the following pairs of sentences to identify how the words printed in italic and italics are related. Jadi di bahasan ini kalian disuruh mengidentifikasikan bagaimana kata yang dicetak tebal yang berhubungan, ya. Disuruh untuk menulis kembali tentang kata yang dicetak tebal. We need to register soon. Kita perlu untuk mendaftar segera. The registration is on a first come basis. Pendaftaran berada di dasar datang pertama. Jadi ini register, ini adalah verb, registration adalah noun karena ini ditambahi ion. Kemudian itu ada kalimat CJ's Entertainment has decided to cancel the concert. CJ's Entertainment telah memutuskan untuk membatalkan konser. Cancel berubah menjadi cancellation. Ya. Kemudian di sini he is trying to deny the evidence that police have presented, berubah menjadi denial, menjangkau dengan sangat gila, hebat. Did approve the concert plans by Faith Entertainment Management. Approve menjadi approval. Nah, salah satunya ciri-cirinya verb itu adalah dia tidak didahului dengan the. Yang didahului dengan the itu adalah noun. Nah, approve harus bisa dirubah menjadikan noun. Nah, untuk mengetahui ini, salah satunya untuk mengetahui noun itu harus membuka kamus, ya. Tidak bisa menjadi rumus sendiri, misalkan deny, denation, atau seperti kalau dibahasakan dari verb ke noun itu seperti kalau kalian belajar nahwu shorof, ya. Ada fi'il, kemudian ada masdar. Seperti itu, ya. Kemudian di situ ada kalimat, ya. Coba kita kerjakan bersama-sama. Diperhatikan. They are going to
reserve a room in a local hotel. Mereka sedang memesan, ya. Mereka sedang memesan kamar di hotel lokal. The berubah menjadi reserve menjadi reservation, ya, pemesanan. Memesan menjadi, saya tulis di sini ya, untuk biar dilihat, nanti bisa kalian tulis di sana mungkin. Jadi di sini nomor 1 reserve menjadi reservation, menjadi preservation, yaitu pemesanan. Kemudian ada lagi, the artist agency has to decide on their concert cancellation. The agencies apa? Decide menjadi keputusan, agensi artis harus memutuskan pembatalan konser. Ya. Against decide menjadi decision, ya. Decision, keputusan. Memutus menjadi keputusan. Number 3, Danny was permitted by his father to try a new car. Danny was permitted, telah diizinkan, ya, telah diizinkan oleh ayahnya untuk mencoba mobil baru, new car. The period period lasts for a week. Try berubah menjadi trial, ya. Jadi trial. Jadi ini jadi kata try berubah menjadi trial. Jadi noun. Berubah menjadi berarti masa trial atau percobaan. Oke, di sini ada pelajaran juga ya, gramatikalnya. Di sini ada was permitted. Ini adalah kalimat passive voice yang berbentuk simple past, ya. Kalau dilihat itu rumusnya ya, itu was permitted. Berarti ini ada auxiliary, ada be, was, ya. Kenapa pakai was? Karena di sini subjeknya Danny. Kemudian verb 3 permitted by his father, oleh ayahnya. Kemudian di sini ada susunan juga a new car. Ada susunan non phrase. New car. New sebagai opinion, car sebagai noun. Oke, yang tersusun dari 2 suku kata. Kemudian number 5. The beginning part of a story orients readers with the setting, the quality of this blah 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 usually determines whether readers would continue reading or not. Nah, ingat setelah ini asalnya kalau ini saya buang begin, ya, atau begin itu verb. Tapi kalau didahului oleh kata the, artikel the, kemudian berubah menjadi ing, dia menjadi noun. Kemudian apa itu kira-kira artinya? Internet apa? Number 5, internet. Itu dulu ya. The internet connects people around the world easily. This school has a very excellent internet. Internet menghubungkan, ya, orang-orang di penjuru dunia dengan mudah. Kemudian sekolah ini mempunyai sebuah koneksi internet yang bagus atau yang hebat. Berusaha connect berubah menjadi connection, ya. Connection.
Connect menjadi connection. Reserve, permulaannya reserve, tulis ya. Reserve berubah menjadi kemudian decide berubah menjadi decision, kemudian tie berubah menjadi trial, kemudian connect berubah menjadi connection. Kemudian kalimat berikutnya number 6, number 5 ya. Number 5 tadi the beginning, bagian ya, bagian the beginning part, bagian awal cerita ya. A story orients, cerita mengarahkan pembaca dengan pada setting ya, dengan setting kualitas ya, dengan setting pada setting atau tempat ya, kualitas titik-titik biasanya menentukan apakah pembaca harus meneruskan atau tidak. Nah, jadi orients berubah menjadi orientasi atau orientation. Orients orientation. Nah, kenapa ini memakai S? Ya, karena ini adalah gabungan sebuah dari noun phrase ini. Ya, memakai S. Karena ini simple present. Kenapa? Itu pakai S karena tunggal. Bukti tunggal apa? Bukti tunggalnya yaitu memakai artikel a. Di sini ada artikel a story. Ya. Oke, baiklah dilanjutkan. Number 6. Joe wanted to bury the dead body of his pet Bonnie at the backyard. He hoped that this would bring good memories. Number 6, sorry. Joe ingin mengubur ya, bury dead body of his, mengubur mayat Bonnie ya. Dead body maksudnya mayat di halaman belakang, backyard. Kalau yard itu kan belakang, yard itu kan halaman. Kalau backyard halaman belakang. Dia berharap titik-titik akan membawa kenangan indah. Worry, real. Ini berubah menjadi real. Biasanya itu ngano ya, pemakaman kalau Bapak dulu ketika di Kalsel banyak itu makam di daerah tertentu ya, misalkan ada di daerah Marabahan atau di daerah mana itu tergantung sih. Itu ada makam yang dikubur di depan rumah ya. Jadi di depan rumah itu mereka ada makam. Karena untuk ya kalau saya kira ya untuk mengenang ya. Kalau kita di Jawa ya saya belum pernah melihat ya makam ditaruh di depan rumah. Intinya makam mereka itu kalau kalian jalan-jalan ke Kalimantan ya, di daerah tertentu yang banyak itunya, karena pekarangannya agak luas, mereka mengubur mayat itu di depan rumah, di depan rumahnya malah. Oke, kalau kalian kira-kira takut nggak? Gitu ya. The students are planning organize
trip to the beach. The is supervised by the vice headmaster of student affairs. 7. Para siswa berencana untuk mengatur perjalanan ya ke pantai, kemudian dipimpin supervise dipimpin oleh wakil vice headmaster, wakil kepala sekolah di bidang student affairs, di bidang kemahasiswaan. Jadi organize berubah menjadi organization organize berubah ya menjadi organization. Jadi beda ya, ini berbedanya antara verb dan noun. Kemudian number 8, Riza hopes his supervisor would approve his proposal. The blah blah blah, however, is subject to the revision he's doing at the moment. Number 8, Riza hopes, ya berharap, atasannya, his supervisor, atasannya would approve, mau menyetujui proposalnya ya, atau usulan. Proposal itu sama saja dengan usulan ya. Bagaimanapun tunduk ya pada revisi yang telah dia lakukan. Jadi approve berubah menjadi apa ya? Siapa yang tahu? Approve berubah menjadi approval. Ya. Approve berubah menjadi approval. Persetujuan. Setuju berubah menjadi persetujuan. Kemudian number 9. Oh ya ada. Number 9. The teacher will divide the class into 2. The blah 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 is based on the attendance list. Guru akan membagi kelas menjadi 2. Titik-titik didasarkan pada daftar hadir. Attendance list itu adalah daftar hadir. Kemudian divide berarti menjadi, siapa yang tahu? Divide berubah menjadi division ya. Divisi, pembagian. Ya, di sini ada tenses, yaitu apa? Nomor 9 tensi apa? Siapa yang tahu? Nomor 9 di situ menggunakan tenses simple future. Subjeknya adalah the teacher. Kata auxiliary-nya adalah will. Verb-nya adalah divide. Nah, jadi bermakna akan ya. Itu. Nomor 10. The students are being trained to communicate effectively in public. Public blah 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 is one of essential skills in this global era. Di situ para siswa ya dilatih untuk berkomunikasi secara effectively, itu bermakna dengan atau secara, di depan umum, in public.
public titik-titik bla 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 adalah salah satu esensial ya, salah satu keterampilan, salah satu keterampilan penting, essential skills in this global era, di era global. Jadi seperti itu ya. Berubah communicate berarti berubah menjadi communicate, berubah menjadi apa? Ayo, siapa yang tahu? Communicate berubah menjadi communication ya. Communicate berubah menjadi communication. Nah, jadi di situ ya, communicate berubah menjadi communication. Nah, siapa yang tahu di sini memakai tenses apa? Di sini menggunakan tenses simple, menggunakan present continuous. Yang present continuous yang pasif. Subjeknya the students ya. Berarti kalau jamak, kalau continuous, present continuous, dia memakai are. Kemudian karena pasif, dia being. Jangan lupa train ya. The students are being trained ya to communicate. Oke. Kemudian di sini public communication, komunikasi publik. Jadi seperti itu ya. Dan mudah-mudahan bisa dipahami ini ya, yang saat ini. Oke, kita melihat ke bab selanjutnya. The Wright Brothers. Nah, ini tadi ya, video yang pertama yang kalian lihat ini adalah sebuah tokoh yang merupakan penemu mesin ya, pesawat terbang. Tapi ada juga yang penemunya yang lain juga. Ada kontroversi juga. Tapi kita perlu berterima kasih atas jasa beliau ini, saudara Wright ya, Wright Brothers, karena yaitu Wilbur or Phil Wright dan Wilbur Wright ini merupakan tokoh ya, tokoh dalam pesawat terbang. Kita baca sedikit tentang profil beliau. Saya membuka menemukan ada 7 fakta ya, 7 fakta mengenai orang tadi ya. Yang pertama, kalau boleh didengarkan ya. Jadi sedikit ini ada historinya. Jadi dulu pandangan manusia ya tentang terbang di udara ya, suatu hal yang mustahil dilakukan, it's impossible. Setelah percobaan ya, dari video itu ya, percobaan penerbangan dilakukan oleh Wright bersaudara ya, saudara itu, hal ini akhirnya terwujud. Mereka melakukan uji coba ya, penerbangan pertama menggunakan balon udara panas. Meskipun ya mereka bukanlah orang yang pertama melakukan eksperimen ini. Nah, sumbangsi pada jenis pesawat yang
seperti sekarang sangatlah besar. Nah, dulu awalnya pernah ditertawakan karena mekanisme penerbangan yang merupakan Wright bersaudara ini mematahkan yaitu pandangan masyarakat ya, dengan mereka itu berdemo pada masyarakat dengan mendemonstrasikan di tahun 1908. Nah, percobaan mereka terbang mereka ini sukses ya, mengantarkan manusia pada kemajuan di penerbangan, di this flight attendants, this flight the airplane ya, khususnya identification. Berikut merupakan fakta ya. Jadi mereka itu merupakan Wilbur Wright dan Orville Wright ya, merupakan saudara kandung ya, saudara kandung yang lahir dari pasangan Milton dan Sarah Wright. Ayahnya bekerja di sebuah perusahaan ya kereta yang senang berekreasi di kantornya dan banyak membuat mainan untuk anak-anaknya, sedangkan ibunya memiliki ketertarikan pada bidang teknik mesin yang kemudian menular pada kedua anaknya. Wright bersaudara ini juga sering berkonsultasi dengan ibunya mengenai rancangan mesin yang sedang mereka kerjakan. Jadi ayahnya bekerja di perusahaan kereta, kemudian ibunya tertarik pada hal mesin. Ini zaman dulu ya. Kalau zaman kita sekarang sudah menikmati ya, sudah enak-enaknya. Nomor dua, keduanya tidak memiliki gelar pendidikan. Mungkin tak tahu banyak yang tahu bahwa Wright bersaudara ini tidak lulus sekolah menengah dan tak pernah menerima ijazah dari sekolah manapun. Nah, pekerjaan waktu itu, pekerjaan ayahnya sebagai mekanik ya, perusahaan kereta. Mengharuskan mereka harus selalu berpindah-pindah ya. Nomaden ya. Wilbur sebenarnya telah bersekolah di sekolah menengah, namun sebelum pengumuman kelulusan, ayahnya dipindah tugaskan dari Richmond, Indiana ke Dayton, Ohio. Nah, nomor 3, memiliki bisnis percetakan surat kabar. Nah, rasa keingintahuan mereka yang tinggi dimiliki oleh Orville, memicu untuk mencoba beberapa hal. Yang paling dikenal adalah mendirikan usaha percetakan. Yang mendirikan percetakan di tahun terakhir itu di sekolah menengah yang menyebabkan ia harus putus sekolah pada tahun 1889. Tentunya kalian pasti belum lahir. Wilbur ikut bergabung ya bisnis menerbitkan koran mingguan pada tahun 1982. Beri The Wright Cycle Company. Toko ini sekaligus dijadikan bengkel eksperimen pesawat. Kemudian pesawat, fakta yang keempat, pesawat mainan dijadikan sampel pembuatan pesawat pertama. Kemudian ambisi Wilbur Orville itu menciptakan pesawat terbang ketika ayahnya memberikan mereka helikopter mainan. Ya, ayahnya memberikan helikopter mainan yang dibuat berdasarkan penemuan ya, upon shop final, mainan tersebut terbuat dari kertas ya dengan gabus yang tipis serta menggunakan gelang karet untuk memutar baling-balingnya yang kecil. Mereka kemudian penasaran bagaimana mainan itu bisa terbang. Dari mainan tersebut mereka mulai terobsesi terhadap mesin yang bisa terbang. Nah, jadi itu ya. Ini sedikit melenceng ya, kita belajar dari seorang tokoh yang sangat luar biasa efek dampaknya untuk sekarang ini. Kemudian kalau kita kertas mainannya buat ini ya, jadi sampah ya, waktu kecil ya, kertas dibuat pesawat-pesawatan seperti itu.
Kemudian penerbang pertama dipilih melalui lemparan koin logam. Nah, fakta yang selanjutnya, pada percobaan penerbangan pertama, mereka memutus siapa yang terbang pertama melalui lemparan koin. Yaitu pada tanggal 14 Desember 1903, Wilbur memenangkan lemparan itu dan melakukan penerbangan pertama namun tidak berhasil. Tidak berhasil ya. Seperti Thomas Alva Edison itu ya. Menentukan lampu. Setelah sedikit perbaikan, Orville kemudian menerbangkan lagi dengan cara berbaring dan berhasil terbang 12 detik ya, dan mendarat sekitar 120 kaki jauhnya dari titik awal. Pada percobaan selanjutnya, pesawat tersebut telah mengalami kemajuan dengan jarak tempuh 852 kaki. Luar biasa lah pada tahun itu ya. Kemudian fakta ke-6, terbang berdua hanya sekali mereka lakukan. Nah, meskipun secara individu Wilbur dan Orville bisa mengemudikan pesawat secara individu, namun mereka hanya sekali berada dalam terbang bersama. Ya, alasannya tidak pernah terbang bersama adalah ayah mereka tidak mengizinkan mereka terbang dalam satu pesawat karena takut kehilangan mereka sekaligus dalam kecelakaan pesawat. Jadi ayahnya khawatir ya, karena hanya sekali saja itu. Pada 25 Mei 1919, pertama kalinya mereka terbang berdua dengan Orville sebagai pilot dan Wilbur sebagai penumpangnya. Orville juga mengajak ayahnya yang kala itu berusia 82 tahun untuk terbang bersamanya. Ayahnya sangat bersemangat sambil berteriak agar Orville menambah ketinggian pesawat. Jadi sangat luar biasa sekali ya. 7 pendiri uji fasilitas penerbangan pertama di dunia. Wright bersaudara mendirikan fasilitas uji penerbangan pertama di dunia, yaitu Wright-Patterson Air Force Base yang terletak di wilayah Grand Montgomery. Fasilitas ini memperkerjakan sekitar 29.300 karyawan ya, dan merupakan lembaga pemberi kerja terbesar di negara bagian tersebut. Nah, jadi setelah itu ya diambil oleh pemerintah karena diketahui Wilbur dan Orville tidak memiliki keturunan untuk mengelola fasilitas karena mereka memutuskan untuk tidak menikah ya, karena mereka tidak menikah. Kemudian pangkalan ini kemudian dikembangkan melakukan berbagai pekerjaan penting, bidang logistik, penelitian, akuisisi, pengembangan, penelitian dan pengembangan, pendidikan, pelatihan, intelijen untuk Angkatan Udara Amerika. Melihat besarnya peran ini, berdua ini dalam dunia penerbangan, wajar ya apabila jasa mereka dikenang sampai saat ini. Selain itu, kegigihan mereka dalam menciptakan pesawat, ya, setelah mengalami berbagai macam kegagalan, ya patut diapresiasi ya, meskipun mereka tidak mengenyam pendidikan yang tinggi. Nah, namun mereka berhasil membuktikan bahwa pengalaman yang dimiliki juga merupakan ilmu yang tak ternilai. Sangat bangga pada mereka. Ya, itu sangat sebagai inspiratif ya, sebagai inspireman. Jadi tidak mengenyam pendidikan secara tuntas, tapi bisa penemu-menemukan. Di Islam pun banyak ya, bisa kalian buka itu. Ada Ar-Razi, ada Al-Khwarizmi, ada Al-Jabar, ada macam-macam tokoh-tokohnya. Ada banyak tokoh Islam. Nah, itu sedikit yang tadi ya. Kemudian di situ an inventor, nah, adalah sebuah penemu. Inventor artinya adalah an inventor. Penemu. Kalau invention, penemuan ya. Airplane, pesawat terbang. Itu sebuah alat. On, inspiration, inspirasi. Helikopter, rubber band,
rubber band, gelang karet, interested, tertarik, kites, layang-layang, eksperimen, percobaan. Kemudian apalagi itu? Eksperimen percobaan, breeze, angin semilir, soften, melunakkan. Kemudian crash, artinya crash itu menabrak, ya. A flight artinya penerbangan, glider artinya pesawat peluncur, design artinya desain. Nah, di sini ada artikel, ya, ada artikel an dan juga artikel on itu sebagai preposition. Nah, contohnya jadi ada inventor, inventation, seperti itu, ya. Kemudian airplane, ada earn. Kenapa pakai earn? Karena di situ menggunakan kata yang berawal yaitu huruf vokal I, ya, bunyinya, ya. Jadi pakai earn, sebuah. Kalau ini pakai karena pakai konsonan, yaitu huruf T, betul, ya. Nah, intinya kalau bunyinya konsonan itu dia itu memakai bunyinya, a crash, ya. Tapi kalau umbrella, kalau hour itu kan artinya jam, ya. An hour. Jadi an hour dia itu memakai an. Karena apa? Karena bunyinya itu bunyinya itu vokal. Contohnya tadi, ya. Misalnya hour. Kemudian ini misalkan university hour. Nah, di situ kalimatnya ada dua kata, our university, you berarti memakai our awalnya h berarti memakai an. Ini an. Memakai university. Oke. Ya, kira-kira, ya. Oke, baiklah, insya Allah kita minggu berikutnya kita akan belajar mengenai ini, ya, tentang
simple past tense dan present perfect. Insyaallah pertemuan berikutnya kita membahas materi tersebut. Oke, baiklah. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Kurang lebihnya minta maaf. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.